Halo in people, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Anjana Dimira. Di informasi pertama, tanggapi draft Undang-Undang Cipta Kerja yang berubah-ubah, pemerintah angkat bicara. Menko Polhukam sebut Undang-Undang Cipta Kerja alami perubahan karena menampung aspirasi masyarakat. Perdebatan kenapa undang-undangnya tuh tidak jelas berubah-ubah. Justru berubah-ubah itu karena menampung aspirasi masyarakat. Ada yang bilang kok 950 halaman, 860, 1000 sekian. Saya punya 6 versi. Ya, yang pertama kali dulu saya punya 1028 halaman. Karena banyak protes, diperbaiki lagi, ya. Jadi berubah. Ada protes lagi, misalnya soal pasal 170 dulu, di mana PP itu bisa mengubah undang-undang dicoret. Lalu ada masukan dari Pak Said Iqbal, 13 butir, kita olah lagi, berubah lagi. Lalu sesudah dibahas di DPR, berubah berapa kali. Jadi biasa berubah itu sampai akhirnya diputuskan. Jadi tidak ada versi yang berubah, yang berbeda, tapi berubah sesuai dengan masukan-masukan setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan. Selanjutnya, sejumlah peserta unjuk rasa tanggal 8 Oktober kemarin di sejumlah wilayah Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Satgas Penanganan COVID pun meminta mahasiswa dan buruh yang ikuti aksi mengikuti tes corona. Pada aksi demonstrasi yang berlangsung secara serentak 8 Oktober lalu, didapatkan sejumlah peserta yang terkonfirmasi positif corona. Satgas Penanganan COVID-19 sebutkan terdapat 21 orang reaktif dari 200-an pendemo di Sumatera Utara. Kemudian ada sebanyak 34 reaktif dari 1.100-an peserta aksi di Jakarta. Selain itu masih ada puluhan lainnya yang reaktif dari berbagai kawasan di Indonesia. Data ini didapatkan dari hasil tes cepat yang dilakukan TNI Polri kepada pengunjuk rasa yang ditahan. Ingat bahwa demonstrasi tidak akan kehilangan esensinya jika kita tetap berlaku damai dan patuh pada protokol kesehatan selama acara berlangsung. Jaga jarak antar demonstran, selalu memakai masker dan mencuci tangan atau membawa hand sanitizer kemanapun Anda berada adalah salah satu andil Anda dalam memerdekakan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Di informasi lain, pemerintah pastikan vaksin COVID-19 tersedia mulai November. Vaksin didatangkan dari sejumlah produsen asing yang bekerja sama dengan Indonesia. Pemerintah lakukan finalisasi pembelian vaksin COVID-19 dengan 3 produsen. Ketiga perusahaan sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia mulai November mendatang. 3 produsen adalah Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm. Untuk bulan November, G42 Sinopharm sanggupi 5 juta vaksin. Kemudian CanSino sebanyak 100.000, sementara Sinovac sanggupi 3 juta hingga akhir Desember 2020. Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini telah masuk tahap akhir uji klinis, serta dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization dari sejumlah negara, diantaranya China, Peru, Maroko, hingga Argentina. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melonggarkan rem darurat PSBB. Dalam Pergub disebutkan bioskop di Jakarta boleh kembali dibuka. Sejak 12 Oktober hingga 2 pekan ke depannya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diperketat mulai dilonggarkan. Salah satunya adalah soal bioskop yang boleh dibuka untuk umum namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Syarat yang harus dipenuhi adalah jika beroperasi, kapasitas maksimal adalah 25%. Selain itu jaga jarak alias social distancing juga jadi ketentuan wajib. Sebelum di Jakarta, Bandung sudah lebih dulu mengizinkan bioskop dibuka untuk publik. Sejak Jumat lalu, 9 bioskop di Kota Kembang sudah diberikan relaksasi. Meski begitu, Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktivitas di ruang tertutup seperti bioskop. Kita ke informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah dinyatakan negatif COVID-19. Memo ini dirilis Gedung Putih beberapa jam sebelum Trump melanjutkan kampanye. Senin 12 Oktober, dokter Gedung Putih sebutkan Trump sudah negatif COVID-19. Ditambahkan lagi ia tidak akan menulari orang lain setelah 10 hari terinfeksi. Memo ini dirilis sebelum Trump melanjutkan kampanye di Stanford, Florida.
Ini merupakan kemunculan Trump pertama kali sejak diumumkan positif corona 2 Oktober silam. Trump juga melanjutkan kampanyenya di tengah pandemi COVID-19. Meski begitu, kampanye calon presiden dari Partai Republik ini dikritik lantaran tak jaga jarak dan tidak menggunakan masker. Beralih ke Korea Utara, di hadapan publik Kim Jong-un menangis. Pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut berterima kasih dan meminta maaf kepada rakyat terkait permasalahan bangsa, termasuk soal pandemi. Momen langka ini terjadi pada saat Kim Jong-un berpidato di acara peringatan 75 tahun Partai Buruh Korea akhir pekan lalu. Kim Jong-un mendedikasikan permintaan maaf dan terima kasihnya kepada rakyat lantaran Korea Utara tengah didera 3 krisis, seperti sanksi internasional, pandemi COVID-19, dan bencana alam. Ia pun mengucapkan terima kasih atas upaya pencegahan corona yang dilakukan rakyatnya. Melihat hal yang tidak biasa ini, anggota militer hingga rakyat pun tak kuasa menahan haru. Mereka turut menitikkan air mata. Informasi berikutnya dari dunia olahraga, kabar mengejutkan datang dari mega bintang Cristiano Ronaldo. Pesepak bola asal Portugal tersebut dinyatakan positif COVID-19. Penyerang Juventus tersebut dinyatakan positif virus corona tanpa gejala. Ronaldo pun dipastikan tidak bisa turun membela timnas. CR7 kini jalani isolasi mandiri di rumah, sementara sejumlah anggota timnas Portugal ikut diperiksa PCR Selasa lalu. Untungnya semua dinyatakan negatif dan bisa melanjutkan pertandingan UEFA Nations League kontra Swedia. Istirahatnya Cristiano Ronaldo juga berpengaruh terhadap formasi tim Juventus. 4 laga bakal dilewatkan pasukan si Nyonya tua tanpa diperkuat CR7. Berikutnya dari dunia hiburan, boy group Korea Selatan NCT U hadirkan sebuah single terbaru. Baru beberapa hari dirilis, lagu ini duduki puncak trending Indonesia. Single Make a Wish Birthday Song yang dirilis 12 Oktober lalu telah ditonton hampir 40 juta viewers di seluruh dunia. Bahkan lagu ini sempat duduki trending nomor 1 dunia dan juga di tanah air. Wow! Dan for your information in people, single Make a Wish masuk dalam jajaran hits album Resonance Part 1. Album ini merupakan mega proyek yang melibatkan 23 personel NCT, termasuk 2 member baru Sung Chan dan Shotaro. Beralih ke dalam negeri, spin-off dari film NKCTHI, Story of Kale When Someone's in Love siap dirilis. Dibintangi oleh Ardhito Pramono dan Aurelie Moormans, film ini akan hadir 23 Oktober 2020. Namun sayangnya informasi ini menjadi penutup In Today's Highlights. Kali ini saya Anjana Demira pamit, In Today in People's Way. Bye! In People, respon positif yang didapat film Nanti Kita Cerita tentang hari ini ternyata menjadi inspirasi. Salah satu tokohnya yakni Kale yang sukses bikin penasaran banyak orang, akhirnya dibuatkan sebuah film lepas. Berjudul Story of Kale When Someone's in Love, sosok Kale masih diperankan oleh Ardhito Pramono. Namun yang menjadi perempuan pendamping Kale bukanlah Awang alias Rahel Amanda, melainkan Aurelie Moormans. Disutradarai Angga Dwi Masa Songko, film ini akan tayang secara eksklusif di www.bioskoponline.com mulai tanggal 23 Oktober 2020.